Pasca kejadian yang menimpa Ade Armando, kayaknya banyak orang yang kepalanya puyeng, 7 keliling. Ada 6 orang yang sudah ditangkap, 7 orang maksud saya, yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, pengeroyok, yang suka provokasi, itu udah jadi tersangka. Artinya mereka sekarang lebaran di sel, nangis di sel, makan ketupat di sel, dan mereka sekarang stempelnya sebagai tersangka tinggal disidangin lalu kemudian mereka harus menjalani hukuman. Tapi ada lagi yang menurut gue sih, perkiraan gue lagi deg-deg plus, lagi nyut-nyutan tiap hari. Dari mulai kejadian itu sampai hari ini kayaknya bakalan uring-uringan. Siapa orang ini? Orang ini kabarnya yang dengan biadabnya melepas pakaian Ade Armando saat korban lagi dipukulin. Fotonya beredar. Sayangnya fotonya kebanyakan dari samping belakang. Jadi posisi mukanya nggak kelihatan. Rambutnya panjang, diwarnain warna bule-bule gitu. Atau mungkin dia sering main panas-panasan sehingga rambutnya jadi kayak rambut jagung. Nah, foto itu kemudian viral. Sayangnya kan karena mukanya nggak kelihatan, jadi agak susah ngelihatnya. Ini siapa? Nah, ini pengacaranya Ade Armando lumayan pinter juga sih. Dia bikin sayembara siapa yang bisa memberi informasi valid tentang orang ini dapat hadiah 50 juta, bro. Mu'anas Alaidit dan teman-teman yang selama ini menangani kasus Ade Armando ikhlas keluarin duit 50 juta asal lelaki biadab yang rambutnya buceri, bule dicat sendiri itu bisa ketangkep. Kabarnya itu banyak informasi yang sampai ke Mu'anas. Ada yang lewat message Instagram, ada yang lewat Twitter, ada yang lewat Facebook. Semuanya berlomba-lomba memberi informasi. Ada yang memotret tentang logo yang dipakai oleh cowok itu tuh. Ini logonya organisasi ini. Ada yang memberikan informasi-informasi tambahan. Sayangnya memang belum mengkerucut. Tapi ini kayaknya loh, informasinya sekarang sudah mulai mengkerucut, sudah mulai mengidentifikasi siapa orang ini. Dan orang ini sudah mulai petakilan, sudah mulai gelisah. Di sana dia udah mulai berganti tampilan. Kabarnya rambutnya yang tadi panjang udah mulai dipotong-potong cepat biar dia tidak terlihat sebagai orang yang ada dalam video dan foto yang mempersekusi Ade Armando. Tadinya pakaiannya dalam tanda kutip selalu menggunakan pakaian takwa, cile. Gua nggak tahu jenis pakaian apa, kayaknya seolah-olah dia setiap hari jadi marbot gitu ya. Tadinya mungkin pakaiannya mencirikan ciri-ciri tertentu. Gua nggak tahu ciri-ciri tertentu apa. Atau mirip kelompok-kelompok organisasi yang sering bikin keributan. Sekarang kabarnya berubah juga cara pakaiannya. Dia ingin tampil dengan wajah baru. Tapi kan tetap aja orang nggak bisa dibohongin. Videonya foto-fotonya mulai beredar luas dan setiap hari menjelang hari penangkapannya, gue rasa mimpinya pasti buruk. Kalau nggak dikejar-kejar bencong, minimal mimpinya itu digigit kuda. Kudanya kuda yang dari Hambalang lagi, kan gede-gede kudanya, jadi giginya kenceng. Setiap hari orang ini pasti gelisah. Kapan waktunya dia dicokok polisi untuk reuni sama temen-temennya yang 7 orang di sel tahanan. Kalau gua sih saran ya, ketimbang lo tiba-tiba diambil dari rumah,
Terus sok ngelawan-ngelawan gitu, mendingan nyerah aja. Datang ke kantor polisi, ngaku, iya, gue yang melakukan itu. Gue nyerah, gue menyerahkan diri. Itu jauh lebih baik loh. Ketimbang mesti kena popor, ketimbang dia ngelawan-ngelawan nanti kena geprek, ya kan? Mendingan kayak gitu. Setidaknya ada varian positif atau ada pertimbangan-pertimbangan positif terhadap posisinya meskipun dia sudah melakukan tindakan biadab. Kalau seandainya dia berpura-pura potong rambut, dia berpura-pura ganti penampilan, dia berpura-pura tidak ada masalah, itu tandanya apa? Tandanya dia ingin menghilangkan ciri dan barang bukti. Dia ingin menyembunyikan kejahatannya. Kalau dia ingin menyembunyikan kejahatannya, otomatis aparat keamanan melihatnya dia tidak punya niat baik. Kalau nggak punya niat baik, pasti kena hukuman maksimal. Yang tadinya misalnya untuk kasus pengeroyokan yang menyebabkan orang luka, kan tuntutannya tuh lebih dari 5 tahun loh. Mungkin aja misalnya hakim, oh dia punya niat baik, ketuk aja deh 2 tahun. Tapi karena dia memposisikan mau ngelawan hukum, mau menyembunyikan segala sesuatu, dan dia tidak punya niat baik, bukan tidak mungkin loh diketok 7 tahun, 6 tahun, dan 7 tahun di dalam itu nggak enak. Kayak Bang Toyib, 3 kali puasa, 3 kali lebaran nggak bisa pulang. Nah ini 7 kali, berarti sudah menjadi lebih senior dari Bang Toyib. Rizik aja kemarin tadinya 4 tahun cuma dipotong jadi 2 tahun. Nah ini misalnya kutu kupret kayak gini, masa sih rela 7 tahun kena. Makanya gue sih saran nih ya, buat gue nggak tahu namanya, gue nggak tahu posisinya, tapi gue amat yakin polisi sudah mengidentifikasi dengan detail. Udah tahu alamatnya, perkiraan gue. Udah ngerti juga perilaku orang ini sehari-hari, apa organisasinya, bagaimana aktivitasnya. Kan tinggal keplok doang, tinggal dicokok doang. Gampang itu. Yang juga menarik sebetulnya adalah partisipasi masyarakat. Ketika diumumkan sayembara berhadiah 50 juta, itu banyak banget yang memberikan informasi. Nggak lama waktunya, tiba-tiba ting tang informasinya makin lama makin lama makin lengkap, makin detail dan makin terprofiling. Bahkan siapa nama anaknya, siapa nama istrinya, kayaknya udah diketahuan deh. Kalau udah ketahuan, nomor seri motornya pasti ketahuan juga. Alamatnya pasti ketahuan juga. Kebiasaan hari-hari pasti ketahuan juga. Dia ikut organisasi apa pasti ketahuan juga. Jadi nggak mungkin dia bisa lari. Kecuali dia punya ongkos berangkat ke Suriah. Ah, baru bisa lari. Nggak bisa terdeteksi oleh kepolisian kita. Tapi kalau masih kutek nggak jauh-jauh, atau minimal ngumpet kayak beberapa tersangka kemarin ngumpet di pesantren itu, ngumpet di pengajian ini, kecokok juga akhirnya. Percaya deh. Atau lo ke hutan. Nggak, buang semua handphone, buang semua alat komunikasi, lo ke hutan sendirian, nggak bertemu dengan manusia lain, cuma berteman dengan monyet, berteman dengan babi hutan. Minimal 7 tahun lah. Mungkin bisa. Tapi kalau lo sekali turun, dari situ mau ketemu keluarga, pasti kecokok lagi. Percaya sama gua. Jadi saran gua nih ya, buat lelaki yang punya mentalitas norak. Jadi saran gua nih ya, buat cowok gondrong dengan rambut buceri yang kemarin melepas pakaian Ade Armando, udah deh, lo pelan-pelan mempertimbangkan datangi
Polres atau polsek setempat, nyerah. Itu yang terbaik buat lo. Kalau lo masih ngotot juga, percaya lo akan nyesel. Gue Eko tadi hanya mengajak orang itu berpikir. Kesimpulannya terserah dia kan. Mau ngelapor atau enggak terserah dia. Terima kasih.